Kami minta roh wahyu, hikmat, dan pengertian turun di antara kami Tuhan. Biar tetap hadirat-Mu ada dalam ruangan ini Tuhan, memenuhi sampai kedalaman batin kami. Bawa kami masuk sampai kedalaman dimensi-Mu, kami kenal hati-Mu. Semakin hari kami mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Roh Kudus, wahyukan diri-Mu, wahyukan diri-Mu Tuhan. Biar semua orang dalam ruangan ini mengalami Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Sebab kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami mau melangkah ke depan, perjalanan kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Saya berdoa apa yang kita pelajarin akan membuat kita semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab ujung dari kehidupan kita harus menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain. Bapak bisa temenin pakai string aja ya. Coba kita akan lihat hari ini kita ini merayakan Natal. Yang kita rayakan itu bukan Yesus yang menjadi bayi. Hari ini Yesus menjadi raja di atas segala raja. Memang dulunya dilahirkan di Matius pasal yang kedua ayat pertama ngomong seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi itu. Orang Majus kenal dia sebagai raja. Hari ini Yesus bukan bayi. Hari ini harusnya Yesus yang menjadi raja dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita. Kalau kita ingin melihat tahun-tahun ke depan, bukan semakin baik, tahun ke depan kondisi dunia tambah semakin buruk, tapi perjalanan orang-orang yang disertain Tuhan tambah lebih baik. Amin. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi tangan kita dipegang Tuhan. Kita butuh Tuhan dan kita akan melihat perjalanan hidup kita dibuat berhasil dan beruntung. Kuncinya kita harus merajakan Yesus dalam diri kita. Yang jadi masalahnya sering Tuhan hanya sekedar jadi Tuhan di gereja di hari-hari biasa. Dia bukan menjadi raja yang memimpin hidup kita. Kunci dari seseorang yang berjalan berkemenangan setiap hari, kalau hidupnya dipimpin oleh Yesus yang menjadi raja dalam hidupnya. Yang jadi masalahnya banyak orang dipimpin oleh dagingnya, dipimpin oleh hawa nafsunya, dipimpin oleh keinginannya, jalan maunya sendiri, bertindak maunya sendiri. Tidak heran babak belur, kacau, stres, bahkan kelakuannya bertahun-tahun ke gerejanya malah jadi batu sandungan, ngikutin semua yang dia mau, yang dianggapnya benar. Karena semua yang kita anggap benar belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita kalau mau berhasil dengar suara Tuhan dan lakukan, sesimpel itu. Tapi yang jadi masalahnya daging kita yang sering nuntun, ego kita yang sering mengendalikan. Kenapa banyak kita ngalami kehancuran? Kenapa kita ngalami banyak problem? Kenapa kita seringkali ngadapin kekacauan yang harusnya nggak terjadi? Karena hidup kita dipimpin oleh daging. Kedagingan ini setelah kita ikut Tuhan harus mati loh. Amin. Kalau daging ini nonjol, ini mimpin kita kepada sebuah perbuatan yang nyakitin hati Tuhan. Padahal sepanjang hidup kita di muka bumi ini harusnya setiap hari nyenengin hati Tuhan. Seperti saya mencintai istri saya nggak mau nyakitin dia, saya nggak mau melukai, saya lakukan yang terbaik. Sama seperti Pak Andi mencintai pasangannya, calon pasangannya, dia nggak akan menyakiti dan melukai. Karena apa? Mencintai. Sama dengan hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita ngaku cinta Tuhan, anak Tuhan, harusnya hidup kita nyenengin hati Tuhan. Lewat apa? Sikap, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Kalau tahun depan Bapak Ibu pingin hidupmu berhasil dan beruntung, minta dipimpin Tuhan. Dia akan pegang tanganmu. Kita akan hadapin tantangan-tantangan yang lebih gede. 2025 nggak jelas loh. Tapi langkah orang benar itu dipimpin oleh Tuhan.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan di tahun ke depan kita akan diterangin firman. Kita akan melangkah dari hari pertama sampai Desember 31 2025 kita akan melihat berkemenangan setiap hari. Karena kita dipimpin Tuhan. Kalau dipimpin dagingmu pasti akan trouble. Karena ketika kita ini menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan, kita harus mematikan semua keinginan dan hawa nafsu kita. Kenapa kok Yesus harus menjadi satu-satunya yang memimpin hidup kita? Kenapa kok dia harus menjadi raja di dalam diri kita? Karena kalau dia nggak jadi yang utama dan terutama, ada hal yang lain yang memimpin hidup kita. Kalau hal yang lain memimpin hidup kita, kita akan ketemu trouble. Tuhan tuh mau jadi satu-satunya yang memerintah hidup kita loh. Dia nggak mau diduakan. Makanya Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalamku. Yang jadi masalahnya ikut jalan sama Tuhan itu nggak enak. Semua orang di sini kan ngalami proses kan, ngalami peremukan semuanya nih. Orang sering dengerin khotbah saya itu pasti ngalami peremukan kok. Bahkan detik-detik 1 tahun yang lalu saya diremukan hampir mati malahan. Itu belajar merubahkan yang di dalam saya kok. Kenapa diizinkan seperti itu? Supaya Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Karena banyak orang pakai cara pandangnya sendiri, pakai kekuatannya sendiri, pakai kemauannya sendiri, dan berujung babak belur. Kita bangun hubungan dengan siapapun kalau berujung hanya fokus pada diri sendiri, kita mentingin ego kita mentingin keinginan kita, hubungan sama orang lain itu trouble. Pasti trouble, tinggal tunggu waktu saja. Sebenarnya kita kan mesti tahu bahwa kita ini, hidup yang kita miliki ini miliknya Kristus sepenuhnya. Harusnya yang punya hak sepenuhnya kan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang masing-masing berbeda. Dan Bapak Ibu harus meski jalani tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau berjalan dengan tujuan Tuhan sampai garis hidupmu, akhir hidupmu akan berkemenangan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yesus bukan bayi di palungan hari ini. Yesus menjadi raja yang memimpin hidup kita berkemenangan kok. Karena hidup kita setiap hari akan mengalami peperangan. Peperangan di 2025 kita akan mengalami peperangan yang lebih gila-gilaan lagi. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan berjanji menjadi panglima perang kita yang menuntun hidup kita kok. Kita kan nggak pernah tahu yang akan terjadi di tahun yang akan datang, betul nggak? Beberapa orang malah khawatir lagi. Saya cium aroma kekhawatiran, cemas lagi, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Siapa yang tahu tentang masa depan? Nggak ada. Kenapa kok Tuhan nggak singkapkan masa depan kita? Kalau ada orang punya karunia nabi, pelayanan kenabian, itu hanya menyingkapkan sekilas. Kenapa kok Tuhan nggak singkapkan perjalanan ke depan itu secara gamblang? Kamu akan mengalami begini, kita akan takut, kita akan bingung. Justru karena kita nggak tahu, kita bergantung sama Tuhan, setiap hari berjalan bersama Tuhan. Ketika setiap hari kita berjalan dipegang Tuhan, dituntun Tuhan, berkemenangan apa enggak? Pasti berkemenangan. Tapi jangan berharap kalau kamu ikut Tuhan perjalananmu baik-baik saja nih. Ini orang alami struggle semua ini. Dan hari ini ngalami kemenangan kan? Ini semua orang sedang ngalami babak belur. Dan selama bergantung sama Tuhan, Tuhan yang saya sembah dari sejak saya bertobat tahun 96, 97, dialah yang tidak pernah berubah loh. Dia Bapakmu yang baik. Jadi kalau kita kenal Tuhan, dipimpin Tuhan, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan menyertaimu, Tuhan yang mengatur langkahmu, perlu khawatir lagi apa enggak? Kenapa kok kita khawatir? Karena pikiranmu yang mengendalikan. Duh, aku nanti piye? Ya apa ini nggak jelas nih. Ini bisnisku, anak-anakku nanti gimana? Penghasilanku, pelayananku gimana? Kesehatanku gimana? Kalau kita ini mikirkan dengan pola pikir kita ini ketakutan. Karena saya punya pengalaman sejak waktu saya sakit itu, beberapa minggu saya diintimidasi, benar-benar itu setan itu kerjanya dakwa terus-terusan. Karena waktu kejadian saya sakit kan bangun tidur langsung tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain kan. Badan kesemutan semuanya, kepala pusing, sempoyongan, terus besoknya langsung nggak bisa jalan kan. Sampai beberapa hari saya diintimidasi. Ketika mau tidur takut loh besok bangun. Terus saya ngomong sama pikiran saya, pikiranku takluk kepada Kristus.
Kau akan umur panjang, hidupmu akan jadi berkat. Tuhan berikan kepanjangan dari umurmu jadi berkat bagi banyak orang. Setan, kamu diem. Makanya kita harus menaklukkan yang di sini. Beberapa hari ini kan saya ngajar tentang menaklukkan di area jiwamu kepada Kristus. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang menjadi kehendakmu itu harus takluk kepada Tuhan. Kalau enggak, tahun depan kamu dipimpin pikiranmu sendiri, kamu dipimpin perasaanmu sendiri, kamu dipimpin kehendakmu sendiri, kamu akan ketemu masalah. Menaklukkan diri sepenuhnya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Saya setiap hari bergantung sama Tuhan, dan hampir setiap hari saya melihat mujizat demi mujizat. Saya ngomong sama istri saya, sejak kejadian saya sakit itu, saya bilang, Hane, waktu kita mungkin diperpanjang, nggak tahu umurnya sampai kapan. Kalau bisa kita umur sampai 99 tahun plus 11 bulan, artinya 100 tahun lah. Kita sehat, tidak sakit-sakitan, tidak encok, rematik, pegelinu. Kita mau sehat terus, jadi berkat. Dan kita mau habiskan waktu kita itu mulai hari ini hanya nyenengin hati Tuhan. Komitmen. Makanya setiap hari kita seperti orang pacaran. Kita bangun hubungan yang baik, dan kita manfaatkan waktu yang ada ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Sekalipun kita ini pakai daging kan. Hari ini kan kita masih pakai daging, masih suka bakmi aciap, kue teo aciap, masih suka babi hong, masih suka kue teo dan lain sebagainya. Kita masih punya keinginan daging, dan keinginan daging ini harus kita taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau enggak, nanti ketika engkau dipimpin pikiranmu mulai ada kalkulasi, ada hitung-hitungan. Ketika mulai ada hitung-hitungan, mulai ada kekhawatiran. Ketika mulai ada kekhawatiran, imanmu mulai enggak bekerja. Karena di mana ketakutan, iman tidak akan bekerja. Tapi di mana ada iman, ketakutan itu sirna. Jadi bagaimana menaklukkannya? Pikiran kita ini sejalan dengan Tuhan. Pikiran kita harus sejalan dengan firman setiap hari. Sejalan setiap hari. Dan dibutuhkan penyerahan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Masalahnya kalau ibadah seperti ini kan gampang ya, tinggal duduk selesai. Tapi menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan itu dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Dibutuhkan hati ini takluk, tunduk sama firman itu. Bahwa ibu harus pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu loh. Kalau enggak akan nonjol, teriak terus. Berapa banyak di antara kita ini kalau digencet orang, dimaki orang, direndahkan orang, disakitin orang, daging rasanya pengen teriak kan. Yang seperti itu harus dimatikan sepenuhnya loh. Kalau enggak, kita akan dipimpin daging dan ujungnya ketemu trouble terus. Amin. Orang Kristen bukan hanya sekedar ibadah, tapi hidupmu harus hidup sejalan dengan firman. Dagingmu harus mati setiap hari. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kekacauan, biasanya pikiran kan mengembara kemana-mana. Benar apa enggak? Hidupmu itu tenang atau ngalami atau baik-baik saja sih? Kelihatannya kok baik-baik saja, ya nggak pernah ngadapi tantangan. Ketika Bapak Ibu mengalami hal yang nanti sepanjang tahun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang menggoncang hatimu, nanti pasti akan ngadapin tantangan. Saya pendeta yang suka ngomong hal yang mengerikan, soalnya saya nggak ngomong yang baik-baik. Soalnya ketika saya ngomong yang baik-baik saja, ternyata hidupmu nggak baik-baik saja. Karena khotbah yang lucu enak didengar, ternyata kehidupan yang kita jalani nggak selucu kata pendeta. Ya benar apa nggak? Benar apa nggak? Seringkali khotbah saya kan pedes dan membuat orang tersinggung dan sering menyakitkan kan. Ternyata kata-kata yang pedes dan menyakitkan itu hanya sebatas kata-kata. Ternyata setan hajar kamu lebih pedes dan menyakitkan. Benar apa enggak? Nah, ketika Bapak Ibu nanti hadapin tantangan, ada momen-momen kita ini dibawa kepada titik terendah, titik di mana kita rasanya tidak mampu lagi, nggak tahu jalan keluar. Sebenarnya tempat paling aman itu bukan cari pendeta, telepon pendeta. Tapi karena kita ini sudah punya kayak pola
pola pikir atau cara pandang kalau ketemu pendeta itu kayaknya menjadi solusi hidupmu di tahun 2025 bukan pendeta. Ketika Bapak Ibu mengalami goncangan yang berat, Bapak Ibu perlu datang di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah tempat teraman. Engkau harus belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika gak mampu, ketika gak bisa melihat jalan, ketika melihat tantangan yang besar, ketika muncul kekhawatiran, ketika muncul ketidakpastian, mulai datang sama Tuhan. Bapak Ibu, Dia yang menjadi Raja, Dia sekaligus Bapa yang baik. Dia ngerti semua detail hidup kita. Bahkan seluruh sel hidup kita, dalam tubuh kita, Dia tahu. Tangisanmu, jeritanmu, pergumulanmu, air matamu, Dia ngerti persis. Bahkan masa depan apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia tahu persis. Yang paling yang harus kita lakukan, harus belajar menyerahkan diri di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Tinggal di dalam hadiratnya. Masalahnya untuk tinggal di dalam hadiratnya, duduk diam 1 jam udah terasa lama duduk diam di kamar nyembah Tuhan. Apalagi 2 jam, itu rasanya ada pantatmu panas semua, ada blingsatan. Tapi tanpa disadari orang lebih suka pegang handphone tanpa disadari bisa berjam-jam. Padahal handphone memang ada beberapa orang main kripto, main saham pakai handphonenya. Tapi yang terpenting kan kita harus minta dipimpin Tuhan. Tidak ada solusi lain kecuali engkau duduk diam di kakinya, memberi hatimu sepenuhnya di hadapan tahun ke depan. Ini kan tinggal beberapa hari, kurang lebih berapa? 26 hari yang akan datang. Ini waktu di semester terakhir, di detik penghujung terakhir ini. Dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Prepare untuk sepanjang tahun kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Akhirin perjalanan hidup kita di tahun ini harus lebih powerful. Dan nanti tahun yang akan datang kita akan jauh lebih powerful lagi. Amin. Dimulainya dengan kau beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar ibadah, tapi memberi hati, memberi hidup sepenuhnya, yang harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau orang ibadah gampang, mudah sekali orang datang ibadah. Ada online, ada onsite, ada Zoom dan lain sebagainya kok. Tapi ketika Bapak Ibu keluar gereja, praktek hidup, ketemu orang yang menyebalkan, ketemu orang yang bencekno kata orang Surabaya, ketemu orang yang nyakitin, ketemu orang yang melukai, untuk tetap tersenyum tulus seperti yang tuh benar-benar gampang. Itu judul khotbah tadi pagi loh. Tersenyum tulus sekalipun disakitin, gampang gak? Gampang gak? Tidak gampang loh. Tidak mudah loh. Orang pada realitanya hidup kita ini kan gak selalu baik, selalu mengecewakan kebanyakan. Kenapa kok diizinkan kekecewaan demi kekecewaan terjadi dalam diri kita? Kenapa kok gak kehendak semua yang kita mau diturutin Tuhan? Kalau diturutin, Bapak Ibu lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Jadi orang yang egois, keras kepala. Kadang diizinkan segala sesuatu itu bertolak belakang dengan seperti yang kita mau, supaya kita belajar tunduk dan takluk sama firman. Ada beberapa orang ngadepin masalah karena masalah itu tambah cinta Tuhan kan. Kenapa kok diizinkan persoalan terjadi sama orang percaya? Sebenarnya Tuhan sedang tarik kita pada pusat kehendaknya. Enak nggak? Nggak enak, menyakitkan nih. Tapi kita semakin tahu Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, kita kenal Tuhan. Kita tahu Dia pegang hidup kita. Amin. Sepanjang tahun ini kita akan melihat Tuhan pimpin kita. Yesus yang menjadi Raja, Yesus yang memerintah hidupmu, Yesus yang menuntun hidupmu. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi masa depan. Yang belum terjadi jangan pernah dipikirin. Kenapa kok kekhawatiran muncul? Karena kita mikirin yang belum terjadi. Benar apa enggak? Kita mereka-rekanya, kita pakai kalkulator kita hitung-hitungan, ternyata yang terjadi berbeda. Kalau Bapak Ibu belajar
Dari semua kekecewaan, kekhawatiran, semua kejadian-kejadian yang membuat kita cemas, kita mikirin yang belum terjadi loh. Dan pikiran kita kecenderungan pikiran jelek dan buruk. Ternyata realitanya nggak seburuk yang terjadi, yang dipikirkan. Betul apa enggak? Kenapa itu terjadi? Itu jadi pelajaran buat kita untuk melihat ke depan loh. Saya melihat penyertaan Tuhan di akhir ini. Saya melihat pengurapan Tuhan semakin powerful. Saya melihat banyak orang diubahkan melalui kata-kata saya. Orang dijamah tahun dipulihkan. Tapi juga saya melihat ada orang yang menyakitin dengan kata-katanya, menyakitin hati saya. Dua-duanya datang, tapi kita harus memiliki respon yang berbeda untuk fokus jalan sama Tuhan. Amin. Kita akan melihat perjalanan hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung apa yang harus dikerjakan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan, kerjakan saja. Lakukan. Mau jual properti, mau bikin pabrik, bikin usaha, jual makanan, apapun pekerjaanmu, kerjakan dengan tanggung jawab. Dari situ Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Suatu hari Tuhan akan koneksi Bapak Ibu. Akan ada divine connection, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Dan orang-orang itu yang dipakai Tuhan untuk buat jalan dalam hidup. Amin. Ikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, bukan ngikutin mau kita sendiri. Jalan nurut apa yang dia mau. Tidak gampang, tidak mudah, tapi ini akan membuat kita bertahan, berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Stop khawatir, stop cemas. Karena tahun depan banyak orang khawatir dan cemas. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yesus yang kita rayakan hari ini bukan bayi, tapi dia raja yang memerintah dalam hidupmu. Tahu gak, masa depan orang yang berjalan bersama Tuhan itu selalu dibuat berhasil. Alkitab katakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung kok. Alkitab katakan apa yang kamu pegang, apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Tapi realitanya banyak orang Kristen kan bawa belur kan. Realitanya sama, setiap hari saya ngonselingin orang stres, sampai bunuh diri, mau bunuh diri, putus asa hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak menggantungkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Dia menggantungkan dengan apa yang dia kerjakan dan lakukan. Kita harus gantungkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan ketika mengurapin tanganmu, punya tangan semuanya, lihat tanganmu, lihat tanganmu. Dari apa yang dikerjakan tanganmu sepanjang tahun depan ini, Tuhan akan bikin berkat double porsi. Nanti lihat ya, tiba-tiba Tuhan akan bukakan jalan yang nggak pernah kamu pikirkan. Lihat sepanjang tahun ke depan ada hal ilahi. Tiba-tiba ada banyak orang diubahkan melalui hidupmu. Mulutmu jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kau tiba-tiba dibawa naik ke level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Tiba-tiba memiliki hikmat pengertian yang orang lain tidak bisa lihat, orang lain tidak bisa mengerti. Tiba-tiba kita diberi pengertian. Ketika kita mulai melangkah bersama Tuhan, perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Baik nggak Tuhan kita? Alkitab katakan bapak kita yang di dunia ini, bapak kita yang di dunia ini kan nggak sempurna kan. Kadang kalau kita nakal dijewer kan, kadang diomel-omelin, bener nggak? Kita minta roti aja nggak pernah dikasih batu kan. Betul apa nggak? Kita lapar minta makan sushi, nggak mungkin dia ntar cari ular kobra lah, rebus kemakan, nggak mungkin kan? Itu bapak di dunia nggak lakukan itu loh. Bener nggak Pak Andi? Anakmu minta sushi, beliin sushi teh loh. Kalau mau murah sushi di Aeon loh. Apalagi Bapak kita di surga, Dia mau hidup kita itu berjalan setiap hari dalam kemenangan. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan tuh mau ya hidup kita ini setiap hari ya berjalan dari kemuliaan satu, from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Kira-kira kalau kita berjalan seperti itu, naik level nggak? Pasti naik level. Kenapa kok kita nggak naik level? Karena kita mentok di tempat. Kita puas dengan diri kita. Kita puas dengan pencapaian kita. Kita puas dengan pengenalan kita dengan Tuhan. Kita puas dengan doa kita. Kita puas dengan semua yang kita lakukan, segala perkara-perkara rohani.
Saya jadi orang tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan bersama Tuhan. Saya pingin lebih, saya pingin lebih. Kadang setiap hari 2 jam, 2-3 jam kurang rasanya. Saya pingin dibawa ke dalam level pengurapan yang berbeda. Saya pingin dibawa memiliki hikmat yang berbeda. Saya pingin kata-kata saya punya power dan otoritas. Ketika saya khotbah ini diupload di YouTube, orang dijamah, bahkan di pelosok kampungmu, saya pingin lewat kata-kata saya diubah Tuhan. Hidupmu harusnya masuk ke level itu. Apa yang terjadi ketika seperti itu? Kira-kira berkat mendatangin kamu apa enggak? Ketika kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, ibu pengusaha kan, ketika memiliki hikmat, pengertian, bisa melihat peluang di atas rata-rata orang lain, akhirnya itu jadi duit kan? Benar apa enggak? Karena bisa memiliki hikmat dan pengertian. Tuhan mau tambahkan hikmat dan pengertian di dalam diri kita. Berkali-kali saya ngomong dalam khotbah saya, orang Kristen dilarang bodoh, harus tetap belajar, harus kembangkan kapasitas, harus minta hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa banyak orang stres ngadepin masalah? Karena nggak memiliki hikmat untuk menyelesaikan masalah. Tidak heran datang kepada pendeta. Pendeta tugasnya ngajarin firman, didik orang ngerti firman. Setelah itu kamu jalan sendiri sama Tuhan. Bayangin kalau jadi pendeta bertahun-tahun dari muda sampai tua, tiap hari didik orang yang sama, dikonselingin terus-terusan. Itu yang stres pendetanya atau jemaatnya kira-kira? Dua-duanya bisa ngadepin orang model kayak gitu. Pendeta ngajarin jemaat yang ngerti firman, bertumbuh bersama Tuhan, jalan sendiri sama Tuhan, ngalami kemenangan, jauh lebih powerful. Tapi realitanya kenapa banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja stres, bingung, problem terus, bermasalah terus, konflik terus, khawatir terus, nggak pinter pakai ayat yang mana, nggak pinter pakai pasal yang mana. Harusnya semakin hari kita tahu, bertindak tepat seperti yang firman katakan. Amin. Suatu hari engkau nggak minta dikonselingin, tapi engkau akan konselingin banyak orang. Karena memiliki hikmat dan pengertian. Ketika ketemu orang yang hidupnya kacau, sini duduk bareng sama saya. Kamu perlu apa? Kenapa? Ada firman yang mengalir melalui hidupmu. Dibutuhkan kematian daging. Yesus harus menjadi raja hari ini dalam hidup. Tapi kalau dagingmu yang nonjol, egomu yang mengendalikan, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, sampai tua di gereja pun tidak akan berubah. Kerjanya nelponin pendeta, tolong doain, dikirain pendeta itu JNE atau titipan kilat yang bisa nitipin doa sana sini. Padahal kita bisa menghadap tahta Kristus instan, bisa nyembah Tuhan, bisa datang sama Tuhan. Hidupmu akan berkemenangan. Amin. Kira-kira tambah powerful nggak? Nanti ya kita akan lihat tahun depan ya. Setiap orang yang ada di ruangan ini akan dipercayakan ada orang-orang datang kepadamu. Itu orang bisa stres, orang agak gila, orang hidupnya kacau, orang penyakitan, keluarganya kacau, suaminya berantakan, datang kepadamu minta nasihat karena ada hikmat, urapan dan pengertian dalam hidupmu. Amin. Tiba-tiba Tuhan akan pimpin perjalanan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya mencucu terus, stres terus, pusing terus karena perlakuan buruk orang lain. Dengerin baik-baik. Kita selama tinggal di bumi, kita akan selalu ketemu orang yang gak bertobat. Dan orang yang gak bertobat itu kecenderungan untuk nyakitin orang lain. Apalagi orang itu belum dipulihkan. Kalau kita ketemu orang yang belum dipulihkan, belum merdeka dalam dirinya sendiri, apalagi orang itu sakit hati, dia akan cenderung nyakitin terus loh. Orang yang luka batin, orang yang disakitin belum sembuh, dia akan cenderung nyakitin orang lain. Ketika dia ngomongnya tajam, ketika ngomongnya nyakitin, bagi orang yang nyakitin tadi punya kepuasan tersendiri, jiwanya sakit. Dan kalau kita dipertemukan dengan orang seperti itu, cukup tersenyum saja, karena Tuhan sedang ngurusin hati saya. Amin. Kamu dengerinnya enak, kamu praktek nangis loh nanti loh. Beneran. Asli kamu akan teriak-teriak, Tuhan kok ketemu manusia model kayak begini, Tuhan kirim malaikat menyambar dia. Nggak akan. Justru akan ketemu orang-orang model kayak begini setiap hari, sampai kita tetap tersenyum, tulus, murni, tanpa sakit hati, tanpa kepahitan. Amin. Bisa saja itu orang di sampingmu loh, bisa saja itu tetanggamu, bisa saja itu orang tuamu, bisa saja itu anak buahmu, bisa saja itu sopir dan pembantumu. Tapi kita bisa melihat dengan kacamata ilahi,
Tuhan sedang membawa hidup kita naik level. Caranya Tuhan membawa kita naik level, tahu ngapain? Ketemu masalah. Enak gak? Katakan masalah. Katakan masalah adalah jalan menuju promosi. Enak gak? Saya bilang enak hadapin masalah. Kita kan mau hidup kita santai-santai, enjoy kan? Hidupmu tiap hari ke gereja, lihat rekening nambah lagi, bisnis maju terus. Kan maunya seperti itu kan? Maunya Tuhan beda. Coba pelajarin seluruh tokoh di dalam Alkitab. Apakah perjalanannya enak? Yusuf enak gak perjalanannya? Digoda loh, dipenjara loh, difitnah loh. Apalagi satu ini, dua orang ini lebih ngeri lagi nih. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahu ceritanya itu? Untuk nyembah Tuhan, untuk takluk kepada Tuhan, diuji loh imannya. Harus dilemparin ke dapur perapian. Daniel lagi cemplungin ke gua singa. Ibu-ibu ketemu kecoa dan teriak-teriak, bagaimana masukin ke gua singa? Hah? Setiap perjalanan orang di dalam iman, nanti baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11, judulnya saksi-saksi iman. Mereka yang menjadi saksi iman karena dia memiliki kisah perjalanannya sendiri dengan Tuhan. Dan rata-rata perjalanan itu tidak enak. Katakan yang tidak enak. Susah udah makan loh pada. Katakan yang tidak enak. Itu baik buat saya belajar ketetapan Tuhan. Enak kan, disenyum kan? Nanti pulang kamu praktek sendiri loh ya. Apa yang tak omongin ini praktek loh. Yang tidak enak itu menurut Tuhan tuh baik buat kita. Tapi menurut kita kan tidak baik. Karena rasanya kan teriakan, daging rasanya teriakan. Rasanya menderita, aduh kok kayak begini ya. Ini ada beberapa orang mengalami, aku setelah ikut Tuhan kok ngalami proses kayak begini, enggak kuat Tuhan rasanya, enggak kuat Tuhan. Tapi itu bagus, puji hatimu kok. Setiap persoalan, setiap masalah itu ada masa expirednya. Katakan amin. Katakan masalah saya ada masa kadaluarsanya. Tapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Enjoy kan? Nanti kamu praktek hidup, nikmati berjalan sama Tuhan. Kalau kamu menangis, nangis sama Tuhan. Nggak perlu cari pendeta. Tuhan, aku lagi jalan bersama Engkau. Saya kan udah berkali-kali ngomong kan, ikut Tuhan itu nggak enak. Bayarnya di depan, nikmatinya di belakang. Ikut setan enak di depan, bayar berat di belakang. Pakai kartu kredit enak nggak? Gesek, mau restoran yang mana, mau barang yang mahal apapun, oke lah. Nanti waktu tagihan datang, ngelihat tagihannya bengkak, mulai punya hitung-hitungan sendiri. Kepalanya seperti Tom and Jerry, ada bintang-bintangnya. Aduh, kalau duitnya banyak oke, kalau duitnya pas-pasan pusing itu. Kita ikut Tuhan bayarnya di depan, ndak enaknya di depan. Ndak enaknya ikut Tuhan tuh ngapain kok? Dagingmu yang diproses. Daging itu apa? Perasaanmu, kehendakmu, emosimu, harga dirimu, keinginanmu yang gak sejalan sama Tuhan, yang harus dimatikan. Enak gak? Pernah mau puasa kan? Kalau mau puasa kan kelihatannya mau semangat kan? Terus pagi-pagi bangun tidur, wah siapa yang rasanya kok lapar banget, bener gak? Mudah. Ini semua mukanya kelihatan suka baca Alkitab semuanya. Ketika bapak mau baca, atau ibu-ibu ini mau baca Alkitab, semangat kan? Baru ngelihat tulisannya ini, apalagi kitab imamat, pusing memperanakan langsung nguap. Itu kan simple kan? Kenapa? Daging ini harus dilatih loh. Daging ini harus dilatih ikut Tuhan. Daging ini harus dilatih untuk tunduk sama Tuhan. Kalau enggak, ini jadi problem. Karena problemnya orang Kristen rata-rata nggak bisa menaklukkan diri dengan keinginan dagingnya, egonya dan hawa nafsunya. Akhirnya ketemu masalah. Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, dia harus menaklukkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, mati terhadap diri sendiri dan ikut Tuhan. Awalnya tidak enak, tapi kamu melihat deh. Nanti ketika kita melihat mulai berjalan sama Tuhan kan ngadepin tantangan kan, berat rasanya, berat. Tapi lihat,
Ada perkara-perkara kecil di sekitar hidupmu, itu yang membuktikan bahwa dia nyata, pembuktiannya dia hadir, dia bikin mujizat dan lain sebagainya. Fokus kita itu kan melihat ke depan, breakthrough, terobosan, tanda-tanda ajaib, mujizat, laut terbelah jadi dua dan lain sebagainya kan, matahari berhenti dan lain sebagainya. Kita melihatnya seperti itu, kita kejarnya itu. Tapi caranya Tuhan membuktikan dia menyertain kita. Siapa yang di sini yang berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan? Enggak ada ya, doanya dijawab Tuhan. Kalian ini orang baik semua ini kelihatan. Luar biasa. Ada orang yang berdoa bertahun-tahun nggak dijawab Tuhan. Maunya gitu. Tuhan kok meninggalkan saya? Tuhan kok nggak peduli saya? Dia lupa dengan setiap harinya ada penyertaan Tuhan, ada orang baik di sekitar hidupmu, ada berkat kecil-kecil, ada proteksi penjagaan Tuhan dan luar sebagainya. Itu loh bukti Tuhan hadir menyertai hidup kita. Kita lupakan yang kecil, kita kejar yang gede-gede. Caranya Tuhan, prinsip kerajaan Allah, setia pada perkara kecil. Jalan terus sama Tuhan, engkau akan melihat breakthrough, terobosan dan kemenangan. Katakan amin. Diberkati nama kalian. Saya melihat masa depanmu penuh pengharapan bersama Tuhan. Saya pingin orang-orang di tempat ini engkau berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Orang lain boleh babak belur, orang yang tak kenal Tuhan boleh tersungkur, jatuh, terjerembab. Tapi kita yang jalan sama Tuhan, melangkah, diproteksi, dijagai, dilindungi. Selama hatimu benar sama Tuhan, Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Amin. Udah 1 jam kita mau tutup dalam doa. Bangkit berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Roh Kudus, aku minta sesuatu yang spesial malam hari ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Jamah dengan hadirat-Mu. Jamah dengan hadirat-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, lihat setiap orang dalam ruangan ini, hati mereka pingin kenal Engkau, pingin ngalami Engkau. Tuhan, jamah malam hari ini dengan hadirat-Mu. Tuhan, urapi kami semuanya di ruangan ini tanpa terkecuali. Lihat setiap kebutuhan mereka, setiap pergumulan hati mereka. Engkau sendiri yang tuntun, Engkau sendiri yang pegang, Engkau sendiri yang pimpin Tuhan. Yang aku tahu, Engkau sedang memproteksi, menjaga dan melindungi. Engkau sedang menarik hati mereka untuk mendekat kepadamu Tuhan. Mari boko shini mintara namamu. Inariana masinara inamu. Aku berdoa sekarang Tuhan, jamah setiap orang dalam ruangan ini. Jamah sekarang. Roh Kudus, ini waktumu. Lawat mereka dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semakin kuat pengurapan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan hati yang mau takluk dan tunduk pada pusat kehendak-Mu. Buka dan celikan mata hati kami untuk bisa mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga.
Kudus, kami bergantung sepanjang hidup kami kepadamu. Engkau yang pegang kami. Bahkan Engkau akan membungkam mulut singa, Tuhan. Engkau akan membuat orang-orang yang membenci kami, mereka akan bertekuk lutut dan tunduk kepadamu, Tuhan. Aku percaya kepada orang-orang yang mau berniat jahat, Tuhan ubahkan hatinya. Bahkan setan pun, rencana yang jahat atas hidup kami, Engkau akan balikkan menjadi rancangan yang penuh pengharapan. Sepanjang ke depan kami akan melihat sesuatu yang ilahi memenuhi hidup kami. Kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat breakthrough, kami akan melihat terobosan, kami akan melihat hidup kami didapatin berkenan di hadirat-Mu. Kami semakin memiliki kepekaan yang tajam. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan dan dijamah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian buat pengagungan Raja kami yang memulia. Mulai hari ini kami percaya hidup kami dipegang Tuhan. Masa depan kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Engkau pasti memberikan yang terbaik buat anak kami, buat bisnis kami, buat keluarga kami, buat pasangan hidup kami, buat masa depan kami dipegang oleh Tuhan. Dan yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya mulai hari ini anugerah-Mu, kasih setia-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Dan kami percaya tangan-Mu yang ajaib, proteksi dan penjagaan-Mu memenuhi hidup kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan, God bless you.